Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan sehat selalu dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan. Amin. Teman-teman, hari ini tanggal 18 Maret 2021, kita akan melihat kondisi dan situasi terkini sirkuit Mandalika kebanggaan kita bersama. Seperti biasa, kita akan mulai mereview dari trek lurus yang memiliki panjang 700 meter dan nanti kita akan berakhir di tikungan ke-17. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika memiliki 17 tikungan dengan total lintasan yaitu 4,31 km. Nah, tepat di bawah kita ini adalah trek lurus yang memiliki panjang 700 meter. Beberapa hari yang lalu, trek lurus ini sudah dilakukan pengaspalan sebanyak 1 lapis. Untuk diketahui, main trek atau trek utama akan dilapisi aspal sebanyak 3 lapis. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pengerjaan lainnya. Saat ini kita masih berada di atas trek lurus yang memiliki panjang 700 meter. Sebelum berakhirnya trek lurus ini, kita akan melewati sebuah tunnel atau terowongan. Ini adalah tunnel 1. Tunnel 1 sudah rampung pengerjaannya 100%. Untuk teman-teman ketahui, tunnel ini berfungsi sebagai akses keluar masuknya para penonton yang akan menuju ke bagian tengah-tengah sirkuit. Seperti ini kondisi terkini dari pembangunan tunnel 1 ini. Bagian sisi kiri dan sisi kanan sudah dilakukan penimbunan dan pemadatan. Oke, dari tunnel 1 kita akan menuju ke titik pengerjaan lainnya, yaitu tikungan yang pertama. Tikungan yang pertama berbelok ke sebelah kanan. Nah, di bawah kita ini adalah tikungan yang pertama. Sama seperti trek lurus, sudah dilakukan pengaspalan sebanyak 1 lapis. Kita bisa melihat alat-alat berat untuk melakukan pengaspalan sedang parkir berjajar rapi di bawah sini. Di bagian tikungan yang pertama tidak terlihat aktivitas pengerjaan apapun. Dan sekarang kita akan menuju ke tikungan yang kedua. Nah, hari ini di tikungan yang kedua menuju ke tikungan yang ketiga, lintasan utama atau main track sudah terlihat berwarna hitam. Itu artinya main track ini sudah dilakukan penyiraman cairan prime coat. Selanjutnya akan dilakukan proses pengaspalan.
Sekarang kita berada di atas tikungan yang keempat. Terlihat aktivitas pengerjaan di tikungan yang keempat cukup sibuk. Ada banyak sekali dam-dam truk yang membawa batu subbase, yaitu batu kerikil bercampur dengan pasir. Selain itu juga ada satu alat grader sedang melakukan aktivitas pengerjaannya, yaitu menghamparkan batu subbase di bagian main track atau trek utama di tikungan keempat. Dan di sini ada juga alat pemadat untuk melakukan proses pemadatan lintasan. Selanjutnya kita menuju ke tikungan yang kelima. Tikungan yang kelima berbelok ke sebelah kanan. Sama seperti di tikungan keempat, pengerjaan di main track yaitu di bagian LPA atau lapisan pondasi atas sedang dilakukan pengerjaan. Kita tinggalkan tikungan yang kelima dan sekarang kita akan menuju ke tikungan yang keenam. Kita akan melihat aktivitas pengerjaan apa saja yang sedang dilakukan di tikungan yang keenam. Dan inilah tikungan yang keenam berbelok ke sebelah kanan. Di tikungan yang keenam berbelok ke sebelah kanan, kita bisa melihat ada satu alat berat yang akan melakukan aktivitas pengerjaannya. Tugas alat berat ini yaitu akan mengikis bagian lintasan yang akan dilakukan perata untuk mengejar ketinggian lintasan yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjut ke tikungan berikutnya, yaitu tikungan ke-7. Tikungan ke-7 berbelok ke sebelah kanan. Namun sebelumnya kita akan melihat view rumput yang sudah ditanam mulai dari tikungan ke-6 menuju ke tikungan yang ke-7. Dan terlihat juga panel-panel beton sudah mulai ditempatkan di area ini. Terlihat rumput yang sudah mulai ditanam beberapa minggu yang lalu sudah mulai menghijau. Baik, sekarang kita akan menuju ke bagian pengerjaan lainnya. Di atas kita ini adalah tikungan yang ke-8. Di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8 terdapat sebuah tunnel atau terowongan, yaitu tunnel 2. Namun kita akan langsung lanjut ke tikungan yang berikutnya, yaitu tikungan ke-10. Di bagian tikungan ke-9 sedang tidak ada aktivitas pengerjaan, kecuali di bagian gravel bed.
Dan inilah tikungan yang ke-10 berbelok ke sebelah kanan. Beberapa minggu yang lalu, tikungan ke-10 sudah dilakukan pengaspalan sebanyak 1 lapis di bagian main track atau track utama. Lengkungan tikungan ke-10 begitu memukau. Bagian tikungan ke-10 tidak terlihat aktivitas pengerjaan apapun. Dan sekarang kita akan lanjut ke tikungan selanjutnya, yaitu tikungan ke-11. Kita akan mencoba terbang menyamping untuk melihat view bukit yang berada di antara tikungan ke-10 dan tikungan ke-11. Baik, sekarang kita sudah melewati tikungan ke-11 dan di depan kita ini adalah tikungan ke-12. Kita bisa melihat di bagian rumput yang sedang dilakukan proses penanaman di sebelah kiri. Tikungan ke-12 berbelok ke sebelah kiri. Fokus pengerjaan di tikungan ke-12 yaitu di bagian rumput dan bagian gravel bed. Sedangkan untuk proses pengerjaan drainase Horoton sudah rampung 100%. Dan inilah tikungan ke-13 berbelok ke sebelah kiri. Aktivitas pengerjaan di tikungan ke-13 yaitu di bagian surface road sebelah kanan atau bagian dalam. Kita bisa melihat ada 3 alat berat sedang melakukan aktivitas pengerjaannya. Dan sekarang kita menuju ke tikungan ke-14. Di tikungan ke-14 masih terfokus di pengerjaan bagian drainase, yaitu drainase induk. Terlihat kesibukan para pekerja sedang mengerjakan bagian sisi dari drainase, yaitu proses penimbunan sisi drainase.
Inilah tikungan ke-16 berbelok ke sebelah kanan. Di bagian tikungan ke-16 ada aktivitas pengerjaan di bagian drainase, yaitu drainase Hauroton Mix. Ada 3 alat truk mixer sedang menumpahkan cairan beton ke bagian drainase Hauroton. Inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan ke-17 berbelok ke sebelah kanan. Aktivitas pengerjaan di bagian tikungan ke-17 yaitu di bagian pengerjaan drainase Hauroton. Dan sekarang kita kembali ke bagian trek lurus dari sirkuit Mandalika.